Ketika kita bicara remittance dari TKI itu sangat bisa diutilisasi dengan dan di-leverage dengan blockchain. Ini ya pengembangan blockchain saat ini. Wow, kalau kalau Indonesia saya WIR salah satunya. Of course. Hello everyone, welcome to We the Future, sebuah podcast dari Weir Group yang akan membahas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi dan teknologi masa depan. Di We the Future, kita akan membahas mulai dari artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, sampai ke metaverse dengan berbagai narasumber yang menarik. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Weir Group, follow We the Future Podcast di streaming platform, dan juga follow kita di social media @weirgroup.id dan nusameta.io untuk selalu terupdate dengan episode-episode baru dari We the Future Podcast. My name is Yasha Hattab and I will be the host for this episode. Di episode kali ini kita membahas salah satu teknologi yang semakin populer di Indonesia, yaitu teknologi blockchain. Semenjak tingginya keingintahuan masyarakat terhadap dunia cryptocurrency, semakin tinggi pula pencarian mengenai teknologi blockchain. Nah, penemuan teknologi blockchain dianggap dapat semakin meningkatkan keamanan data. Nah, blockchain atau yang lebih dikenal dengan sebutan Distributed Ledger Technology. Lalu apa sebenarnya teknologi blockchain ini? Seberapa besar dampaknya bagi manusia dan bisnis? Dan apa benar teknologi ini mampu mengubah dunia? Untuk menjawab pertanyaan itu, like me, saat ini saya sudah bersama dengan Head of Blockchain Solutions dari Nusameta, Aldi Raharja. Halo Mas Aldi, apa kabar? Baik, Pak. Great, Aldi. Alright, dengan blockchain ini, the first question that gue mau nanya adalah, apa sih perlunya blockchain ini? What problem does it solve? Oke, problem paling gampang mungkin kita lihat dari masalah ownership di dunia digital ya. Ketika kita semua sekarang punya email, punya fotos di social media, sebetulnya ketika kita upload ke internet yang ada sekarang, itu menjadi tidak milik kita lagi sebetulnya ya. Ketika service-nya itu dihapus atau kita tiba-tiba di-ban gitu, semua konten kita hilang sebetulnya. Wah, kacau itu. Yes. It has happened to me before. Yes, exactly. Dengan Multiply. Ada ingat Multiply nggak? It shows my age, by the way. Yeah, exactly. Nah, itu sebetulnya salah satu permasalahan simple yang diharapkan diselesaikan oleh blockchain. Itu adalah masalah ownership di dunia digital. Jadi ketika dengan pakai blockchain, whatever konten yang kita upload dan apapun yang kita punya di dunia digital, it truly ours. Jadi benar-benar punya kita dan orang nggak bisa hapus atau berhentikan seenaknya tanpa kita mau gitu. Oke, saya ingat dulu waktu zaman SD ya, dulu saya punya gue punya yang namanya buku kenangan. Nah, buku kenangan itu masing-masing siswa tuh punya tuh. Biasanya kita bagi-bagiin, kita kasih ke teman, tolong dong isi dong buku kenangan gue gitu. Dan zaman itu kan juga foto kan juga terbatas ya, nggak bisa di-afdruk dengan gampang gitu, cetak gitu. Afdruk dong. Afdruk zaman kapan? Nah, gue inget banget, gue punya foto gue di depan F16 Air Show. Dan itu kayak, ini gue kasih apa enggak ya? Kan takut diambil. Karena takut diambil dan later I found out bahwa gue gak punya lagi foto gue di depan F16 gitu. Jadi buku kenangan itu selamanya di-keep atau dihilangkan oleh si teman gue itu. And I'm talking about, hampir 40 tahun yang lalu gitu. Dan sekarang ini I can only tell people bahwa gue tahun 1980 something pergi ke sebuah air show dan ada foto di depan F16 tanpa ada buktinya gitu. Dan itu gue ngerasa rugi. Nah, apakah si blockchain ledger ini tadi, ledger itu kayak buku itu seperti buku kenangan tersebut, karena kan kita juga upload nih. Kita upload kerjaan kita upload memori kita segala macam, tapi toto bisa hilang. Hilang. Ya. Wow. Blockchain itu seperti itu. Jadi ketika kita upload ke sana, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah itu sebetulnya. Itu sudah tercatat selamanya sampai kiamat mungkin gitu. Sampai nggak ada listrik mungkin, nggak ada energi yang untuk mempower si teknologinya. Jadi idenya adalah permasalahan yang tadi, ownership. Ketika kita punya sesuatu di dunia digital, as well as di dunia real,
Kan nggak bisa tuh semua orang bisa copy paste seenaknya atau akses seenaknya misalnya, atau mempergunakan dan menghapus seenaknya. With teknologi blockchain, ownership itu bisa terjawab sebetulnya. Gitu. Oke. Now that's a very important answer sebetulnya, bahwa itu menjawab si masalah buku kunangan saya. Yeah. You see, I'm not even talking about cryptocurrency atau apapun gitu. Yes. Ini bahwa I have a picture yang sangat valuable to me. Terus tato dia di-upload, terus it's lost forever. Lost forever, ya. Ketika misalnya kita udah lupa nih nggak punya fisiknya, kita upload ke let's say Instagram atau sosial media lah, and then for whatever reasons akun kita di-ban dan dihapus semua kontennya. We lost everything, Pak. I see. Ini jadi ingat masih ini ya, ada misalnya di saat ada ya mungkin di zaman sebelumnya sosial media lebih marak ya, di mana orang masih mengambil video-video itu menggunakan handycam dan nggak banyak kan sebetulnya. Saya ingat waktu masih kerja di sebuah stasiun TV waktu itu video misalnya video tsunami itu, video tsunami itu begitu berharganya dan sampai disirkulasikan dan dibayar oleh berbagai stasiun berita di seluruh dunia gitu. Karena memang itu konten itu waktu itu belum banyak gitu. Betul. Dan pada saat itu kita tahu banget nilai daripada konten gitu. Mungkin sekarang konten agak infinity ya kalau dipikir. Tapi sebetulnya kan tidak harus juga. Seperti itu. Betul. Nah, selain dari ledger itu, is there another way of explaining what is blockchain? Ya, blockchain itu kayak buku catatan bersama, Pak. Jadi ketika kita bicara blockchain, let's say kita bicara buku catatan yang dipegang bareng-bareng dalam satu kumpulan gitu. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi, let's say ada transaksi, semua mencatat hal yang sama. Dan ketika misalnya ada yang berbeda, berarti kan dia the minority atau dia yang berbeda itu either dia memang error atau dia punya bad intention karena yang lain misalnya sama. That is blockchain sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita bicara blockchain, disclaimer-nya adalah kita bicara teknologinya, tidak dulu bicara cryptocurrency-nya gitu. Oke. Gitu sih. Jadi ini teknologi dengan prinsip bahwa semua orang bisa memiliki catatan bersama yang sama gitu ya. Yang sama. Oke. Nah tadi kita sedikit ngomong cryptocurrency, walaupun kita tidak mau ngomong mengenai cryptocurrency karena blockchain is not cryptocurrency. Nah apa aja sih emang tipe blockchain dan bagaimana sistem kerja blockchainnya? Ya sebetulnya gini, kalau kita bicara blockchain as a technology, blockchain itu mainly ada dua tipe kalau kita lihat siapa yang punya infrastrukturnya. Ada public atau ada private sebetulnya. Kalau public ini yang selama ini kita tahu sebetulnya yang populer. Ada blockchain yang namanya Ethereum atau blockchain namanya Bitcoin atau blockchain yang namanya Avalanche gitu ya misalnya. Itu dimiliki oleh publik dan semua yang punya buku catatannya publik gitu. Tidak dimiliki oleh satu entitas saja gitu. Semua orang bisa punya. Gimana sih caranya itu bisa dimiliki publik? Kan pasti someone made that gitu. Someone made that and then ketika kita bicara public berarti node yang tersebar itu atau server atau buku catatan yang tersebar tadi itu kita bisa punya sendiri dan bergabung terhadap networknya, terhadap kumpulannya gitu. Jadi ketika kita bicara public atau private, ketika kita bicara public tidak ada satu single entity yang punya si buku catatannya gitu. Oke. Nah ketika kita bicara private, let's say kita aware nih gitu, kita punya blockchain yang buku catatannya kita punya sendiri gitu. Kita yang punya semua gitu. Nah, ada dua tipe itu dan kalau dari sisi akses ada yang permissionless dan permissioned sebetulnya. Permissionless itu berarti siapapun bisa gabung, bisa tulis-tulis di bukunya gitu. Kalau yang permissioned harus seizin yang punyanya. Oke. Nah, yang banyak diketahui publik sekarang ini tipe-tipenya hanya yang public permissionless, yang orang bisa gabung, bertransaksi, pakai cryptocurrency-nya gitu. Padahal sebetulnya in terms of blockchain ada yang private yang bisa diutilisasi oleh bisnis, oleh selain daripada yang cryptocurrency tadi gitu. Oke, data itu kan kadang terkesan abstrak ya. Betul. Karena itu sebetulnya kalau misalnya kita lihat itu kayak misalnya di film Matrix itu. Yeah. Data is zeros and ones. Zero gitu. one binary. It's binary. Nah, zeros and ones ini sebetulnya kita tadi mencoba tidak untuk ngomong mengenai cryptocurrency karena we have to define bahwa cryptocurrency
bukan sama dengan blockchain. Yeah. Nah, zeros and ones itu selain untuk yang kripto, selain untuk mungkin foto saya tadi, foto di depan F16 yang nggak tahu hilang kemana itu bisa buat apa lagi? Data itu bisa buat apa lagi yang buat orang biasa buat nih? orang biasa. Jadi sebetulnya seiring dengan perkembangan blockchain, begitu pertama kali blockchain muncul tahun 2009 dengan adanya Bitcoin, karena use case-nya memang use case transaction peer to peer waktu itu gitu ya, dan adanya cryptocurrency yang bernama Bitcoin. Ketika perkembangannya makin kesini itu sebetulnya mulai banyak perkembangan dari si bagaimana data bisa dihandle oleh blockchain. Dan sebetulnya kalau kita bicara data yang bisa dihandle oleh blockchain itu data apa saja bisa. Tapi biasanya keterbatasannya size datanya. Jadi kalau terlalu besar, biasanya di blockchain itu kan ada pajaknya, ada fees-nya untuk nulis gitu ya. Kalau kita mau masukin data itu ada pajaknya nih, ada harganya. Kalau makin gede takutnya makin mahal. Nah, untuk mengakali itu biasanya kalau data yang non-transaction, yang datanya besar-besar, itu tetap ditaruh di luar dari blockchain. Misalnya di database biasa atau di IPFS kalau kita bicaranya sekarang pakai blockchain. Ada database yang khusus untuk desentralis juga gitu yang namanya IPFS. Sehingga yang di blockchain ditulis itu cuma metadatanya atau cuma labelnya aja lah gitu. Oke. Sehingga lebih murah ketika kita bicara pertukaran data di blockchainnya. Oke, jadi supaya datanya nggak di awang-awang ya. Iya. Karena untuk maintain data di awang-awang itu ada it cost energy. Ada cost-nya. Jadi ketika kita mau nulis, kalau misalnya ternyata 2 giga yang mau kita masukin, wah mahal banget kan. Nah, jadinya yang ditulis misalnya cuma 2 kilobyte aja akhirnya karena metadatanya aja. Oke. Nah, ini kita udah ngomong mengenai data apa saja tadi. Mengapa blockchain dipercaya dapat meningkatkan keamanan data? Nah, keamanan data ini satu topik yang terus bergulir dan sepertinya masih belum ada solusinya nih. Gimana? Ya, sebetulnya karena prinsip blockchain itu berdasarkan prinsip-prinsip kriptografi, prinsip desentralisasi, dan juga yang terakhir itu blockchain itu juga memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan data ownership tadi ya. Kalau kita bicara si blockchain ini kita punya data pribadi di blockchain. Kalau misalnya dengan data yang bukan blockchain, yang misalnya di Web 2, siapapun bisa, misalnya tergantung keamanannya. Ketika misalnya kita taruh di suatu tempat yang let's say provider X di sana, kita nggak tahu provider X menyalahgunakan data kita atau tidak sebetulnya. Tapi ketika kita pakai blockchain, tidak ada orang yang bisa mengakses data kita selain daripada kita atau selain dengan izin daripada kita sebetulnya. Itu sebetulnya yang bikin blockchain menjadi lebih aman gitu dari sisi keamanan data. Kalau yang prinsip kriptografi tadi bisa dijelaskan sedikit mungkin? Ya, sebetulnya jadi setiap ada di blockchain itu ada yang namanya asymmetric cryptography. Jadi bayangkan kayak kotak pos, Pak. Oke. Jadi ada satu public public address yang bisa orang kirim ke situ secara bebas. Tapi bukanya kita cuma punya kunci satu ini. Cuman kunci kita aja, si private key-nya doang. Nah, sebetulnya setiap data yang dari blok ke blok itu juga di kriptografi, dibungkus dengan kriptografi, sehingga tidak banyak orang yang tidak bisa orang mengakses gitu, karena dia harus menyelesaikan solusinya gitu. Jadi bukan hanya seperti itu kayak kunci gitu ya? Iya. Kayak kunci, tapi harus ada kunci jawabannya gitu ya? Iya, betul. Jadi ada address. Jadi sebetulnya ada address yang bisa semua orang ngirim ke situ, tapi untuk bisa ngebukanya itu cuma ada satu. Gitu. Nah, dan di setiap data transaksi atau bloknya itu juga itu menerapkan prinsip kriptografi sebetulnya. Oke. Nah, ini sebetulnya mekanismenya itu berdasarkan prinsip-prinsip itu ya, dan juga berdasarkan dan ada satu lagi, konsensus sebetulnya. Apa itu konsensus? Konsensus itu jadi sistem kesepakatan bersama. Jadi ketika kita bicara misalnya ada jaringan yang terdiri dari 5 gitu ya, untuk menyepakati bahwa datanya itu betul gitu ya. 5-5-nya ini kan harus
harus sepakat kalau data yang masuk ini adalah A misalnya gitu ya. Ketika ada dua yang tidak sepakat, maka yang diikuti adalah yang mayoritas. Gitu. Nah, konsensus ini yang mengatur kesepakatan itu bagaimana terjadi. Dan sekarang tipenya udah banyak sekali, Pak. Ada proof of work, ada proof of stake, banyak sekali, ada proof of attendance. Yang mana itu bagaimana caranya si orang-orang yang banyak ini dalam satu jaringan sepakat terhadap sesuatu sebenarnya. Oke, jadi just because ada data yang dimasukin belum berarti data itu valid gitu Exactly. ya. Oleh karenanya perlu ada konsensus dari beberapa pihak, mayoritas bahwa oke, memang ini Datanya valid. betul. Oke. Gitu. Oke. Seru banget sih. Seru. Kalau dijelaskan seperti ini apakah ini mengubah dunia? Ya, sebetulnya kenapa ini jadinya breakthrough? Karena sebetulnya blockchain itu prinsip-prinsipnya kayak proof of work itu udah udah ditemukan jauh-jauh hari sebetulnya. Kriptografi juga udah jauh-jauh hari sebetulnya. Atau termasuk juga konsensus gitu ya dan lain-lain. Tapi kenapa misalnya blockchain ini menjadi ketika tahun 2009 ini menjadi suatu hal yang dibicarakan banyak orang dan dikira-kira bisa mengubah dunia? Karena dia put all the puzzles together gitu di dalam satu teknologi yang bernama blockchain ini yang memungkinkan kita punya fitur-fitur yang tadi bisa bertransaksi tanpa adanya pihak ketiga gitu ya, yang disinyalir harusnya bisa lebih murah gitu, dan juga masalah ownership gitu. Nah, dengan adanya itu sebetulnya kehadiran kita di dunia virtual akan lebih seperti kehadiran kita di dunia nyata jadinya. Is it better dengan adanya sistem I blockchain think ini? so. I think so. Karena ketika kita punya karya, kita masukin ke dunia digital, mungkin zaman dulu orang bisa nge-copy paste dan di negaranya misalnya kalau kita bicara dunia, di negaranya dia publish karya kita terus dia bilang ini karya gue loh gitu. Dan we have no way around it. We have no way to, claim it kan, except putting on some money to menuntut ke legals dan lain-lain. Tapi dengan adanya blockchain, hal itu bisa di-prevent gitu. Hal itu bisa di-solve. Jadi bisa lebih adil ya. Lebih adil, fairness. Oke. Mas, speaking of adil dan Mas Aldi di sini, bisa dijelaskan lagi bedanya desentralisasi blockchain dengan database tradisional? Oke, kalau database tradisional biasanya mungkin gini. Kalau kita punya komputer, kita simpan data kita nih di satu komputer itu, di hard disk kita kan. Dan once hard disknya kebakar, komputernya sambar petir lah atau dicuri orang, our data is lost forever, betul gak? Ya. Kecuali kita backup di cloud gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara dengan blockchain, kita bicara banyak komputer yang ada di banyak tempat yang semuanya memegang data yang sama. Jadi ketika kita punya data A ditaruh di blockchain itu dan misalnya di komputer kita itu blockchainnya, komputernya hancur, data kita bisa kita retrieve dari node yang lain sebetulnya. Dan in terms of application itu bisa jadi nggak ada downtime, Pak. Jadi nggak ada lagi maintenance server jadinya, karena server mah kalau misalnya banyak ya masa semuanya hancur gitu kan, masa pasti masih ada tuh yang running gitu. Itu sebetulnya itu bedanya dengan database tradisional yang maksudnya database sebelumnya yang centralized gitu, yang cuma di satu tempat gitu atau di satu provider. Ya, syukur-syukur udah di hard disk ya. Kalau masih dalam map gitu. Ya dalam itu dia tuh, di map kebakar selesai tuh, nah banjir. Nah, untuk di Indonesia sendiri ya, Mas Aldi, bagaimana perkembangan teknologi blockchain sejauh ini? Alright. Dan aplikasinya mungkin ya? Aplikasinya ya. Jadi udah mulai banyak nih proyek-proyek yang terkait dengan blockchain yang menarik gitu ya, yang bicaranya juga tidak hanya di masalah cryptocurrency atau utilisasi daripada NFT gitu ya, tapi juga lebih mulai ke fundamentals, misalnya use case terkait dengan supply chain, use case terkait dengan health gitu. Ada beberapa mungkin anak-anak Indonesia juga yang sudah mulai berkarya di network dunia misalnya gitu, yang juga coba menyelesaikan permasalahan atau use case yang lebih fundamentals gitu, dan itu menarik. Itu sesuatu hal yang patut kita apresiasi karena di Web3 ini menurut saya juga semua masih di tahap awal, semua masih newbie, and kita punya opportunity untuk one step ahead daripada siapapun di dunia ini gitu sebetulnya. Jadi menarik nih perkembangan di Indonesia. Mungkin kita harus keep an eye dari beberapa
anak-anak bangsa ini yang mulai membahas teknologi blockchain not only on cryptocurrency dan NFT tapi use case yang lainnya. Oke, how about this use case ya? Kebetulan kemarin saya baru ada business trip keluar dan melewati beberapa bandara-bandara yang memang itu menjadi salah satu hub dari migrant worker alias TKI. Begitu sampai ke Indonesia, itu besar-besar tuh. Selamat datang pahlawan devisa. Gitu. Nah, let's talk about remittance. Nah, ini bagaimana nih bisa membantu para pekerja Indonesia yang ada di luar negeri, dimana ini kita dari tadi kan kayaknya konsepnya agak sejalan nih. Kita ngomong mengenai desentralisasi, kita ngomongin mengenai globalisasi dan juga transparansi. Karena orang-orang ini kan juga mereka bekerja, they work so hard dengan with so much at stake gitu. Terus tahu kadang-kadang ujung-ujungnya begitu pas lagi travel ke Indonesianya, pas lagi pulang kampung pun diporotin banyak orang, lagi ngirim uang juga banyak dipotong-potong. Nah, ini mungkin dan lama gitu. Gimana ini bisa membantu mereka dan apakah memang sudah ada aplikasi ke sana, Mas Aldi? Alright, ada banyak use case dan juga mungkin beberapa negara sudah mulai melirik ke arah sana. Mungkin Filipina salah satunya yang kemarin. Kalau dari perspektif saya sebetulnya ketika kita bicara remittance dari TKI itu sangat bisa diutilisasi dengan dan leverage dengan blockchain karena in ideal implementation of blockchain use case daripada remittance ini suatu hal yang menarik karena dari sisi TKI ini kita hanya bicara terkait dengan bisa lebih murah atau enggak, bisa lebih cepat atau enggak, bisa lebih aman atau enggak, gitu aja kan sebetulnya. Kalau misalnya dari sisi financial institutions yang ada sekarang kan kenapa bisa lama? Karena dari bank sentral satu harus coordinate dengan bank sentral lainnya, terus baru turun ke bank private atau bank-bank di bawahnya gitu, sehingga butuh waktu clearance yang lama. Tapi ketika kita bicara satu catatan bersama tadi, itu seharusnya kan bisa lebih cepat. Dan ketika misalnya ada beberapa proses yang tidak perlu kita pakai atau tidak perlu kita lewati, harusnya bisa lebih murah gitu ya. Tapi itu pun secara technicalities di blockchain sekarang masih ada beberapa kendala sebetulnya, Pak. Tapi secara prinsipnya itu harusnya bisa membuat remittance tadi bisa lebih murah, lebih cepat gitu dan lebih mudah sebenarnya. Kalau misalnya saya kemarin waktu pernah dengar tuh ada orang dari Dubai gitu ngirim ke sini 10 hari. Well, kalau misalnya besoknya ternyata ada keluarga di TKI-nya yang butuh uang untuk sakit gitu ya. Berarti they have to wait for 10 days to receive the money kan. Nah, impact seperti itu yang kita harapin dengan adanya blockchain. Iya, kadang-kadang kita we get caught up ya, we get caught up with so many tech jargons. Padahal pada dasarnya yang penting kan humanity-nya. Exactly. How will this change humanity? How would make their life better? Karena ini contoh yang mungkin yang baru aja kemarin ya kelihatan dan juga dibahas sama teman-teman yang di dunia internasional gitu. Karena migrant worker is in different places of the world, dan juga pekerjaannya juga tidak gampang, dan juga sacrifice-nya banyak sekali. Jangan sampai secara financial juga tersacrifice. Jangan sampai nggak utuh gitu ya. Jangan sampai nggak utuh dan lama gitu kan. Ya. Kalau di dalam negeri sendiri di sektor UMKM gitu, how can it be helpful di sini? Oke, jadi sebetulnya kalau kita bicara UMKM itu kan bisnis gitu ya. Dari sisi bisnis tuh sebetulnya banyak use case atau juga research yang ada sekarang yang bicara kalau ketika bisnisnya itu membutuhkan third party gitu pada konvensional bisnis modelnya, tapi ternyata ada blockchain itu bisa mengefisiensikan prosesnya, mereka kan sangat terbantu. Jadi UMKM manapun atau apapun yang dalam prosesnya membutuhkan third party gitu ya, dengan adanya blockchain harusnya itu tidak pakai third party gitu kan, jadinya lebih murah gitu dan lebih cepat gitu. Oke, jadi secara general penggunaan blockchain itu sudah hampir pasti bisa meningkatkan income dengan efisiensi di mana ongkos transaksi itu bisa berkurang. Ya, idealnya karena secara prinsip blockchain dihadirkan untuk itu. Tapi sebetulnya perkembangan yang ada sekarang ketika blockchain ingin diterapkan masih mahal. Jadi
mimpinya udah ada ke arah sana, tapi implementasi dan juga teknologi yang ada sekarangnya ini, blockchain ini masih belum bisa gitu. Let's say gini, kita pakai public blockchain, Pak. Untuk satu kali transaksi misalnya kita harus 200.000, which means ngapain pakai blockchain ya, mending pakai yang konvensional aja karena lebih murah gitu. Tapi the idea is there yang harus kita keep an eye on is ya ketika teknologinya mulai berkembang sampai ke the idealnya. Oke. Dan kendala tersebut muncul karena teknologinya masih belum Masih di develop, tahap, ya, masih develop sehingga belum efisien. Ya, jadi masih belum ketemu tuh yang idealnya gitu sebetulnya. Oke. Perusahaan mana aja sih yang mendukung ini ya, pengembangan blockchain saat ini? Wow, kalau kalau Indonesia saya WIR salah satunya. Of course. Kalau Indonesia WIR of course, I think WIR is the one that very very concerned about the Web3 and the new era ini gitu ya. Mungkin kalau yang lainnya kita ya ada beberapa gitu ya. Tapi kalau di luar sana mungkin banyak, ada Etihad sudah mulai di sana, HSBC Bang sudah mulai di sana. Perusahaan Myers supply chain shipping gitu ya. Itu sudah mulai pakai blockchain dengan IBM. Jadi sudah mulai banyak yang menggunakan blockchain untuk bisnisnya. Funny thing, kalau tadi saya mention about Myers yang masalah shipping, mereka pakai blockchain tapi nggak punya currency, nggak punya kriptonya, nggak punya cryptocurrency-nya. Jadi gimana tuh? Jadi mereka bikin private blockchain untuk nge-track si kontainer ini sampai kemana gitu ya, di mana sampai di mana, dan setiap authority atau setiap port yang berhubungan dengan mereka itu dimasukkan ke dalam platformnya juga. Jadi ketika mereka mau ketika udah sampai di mana, udah ke-track, mereka biasanya kan paperworknya sangat segudang. Ini tinggal pakai platform itu, di-validate, beres. Oke. Jadi transparency terjawab di situ. Bisa kelihatan sama semuanya, tapi nggak semua orang bisa lihat karena private. Cuma di jaringannya si Myers saja. Oke, Maersk Line juga salah satu perusahaan merchant ya, logistik di mana mereka mengirim jutaan kontainer dalam setiap bulannya ke seluruh dunia, dan mungkin itu salah satu bentuk bisnis yang paling tua di dunia ya. Pengiriman barang. Pengiriman barang. Nah, kalau Wira sendiri mendukungnya pengembangan blockchain ini gimana sih, Aldi? Ya, makanya kalau dari WIR kita kan bicara tentang era new era ini, Web3 ini juga semua harus diawali dengan fundamental yang tepat gitu. Jadi tidak kenapa misalnya kalau sekarang WIR nggak tiba-tiba bikin token atau bikin cryptocurrency, itu juga jadi consideration yang mana apakah kita butuh itu sekarang gitu atau tidak gitu. But then kita juga melihat bahwa penggunaan blockchain ini bisa lebih luas daripada sekedar cryptocurrency, yang mana mungkin bisa jadi itu diterapkan dulu di area-area bisnis yang lain. Let's say ketika ada suatu bisnis yang bicara, saya mau ngelihat ini dong saya mau nge-track bahwa barang ini asli atau enggak gitu. Authenticity-nya benar atau enggak gitu. I see. Itu kita bisa menerapkan blockchain actually. Oke. Jadi itu use case yang tidak perlu pakai cryptocurrency-nya sebetulnya. Itu bisa dilakukan dan itu nge-leverage dari brandnya sendiri kan sebetulnya. Ya. Gitu. Ini kayak misalnya kalau kita ngomong barang-barang palsu gitu ya, kayak jam gitu ya. Itu bisa di-track gitu ya. Exactly. Karena kenapa misalnya trust itu bisa dibangun di customer, karena kita harus bisa mengkomunikasikan juga gitu ya PR-nya, bahwa data apapun yang pakai blockchain itu nggak bisa diubah bro gitu. Kalau nggak mungkin diubah. Jadi once di blockchain they said it's valid, ya udah itu akan valid. Oke. Mungkin dalam ini ya pendataan kendaraan bermotor gitu ya, itu bisa gitu ya. Itu sangat bisa juga. Jadi nggak tiba-tiba ada yang plat RFP palsu gitu ya. Itu sangat bisa. Itu sangat-sangat bisa, namun mungkin magnitude-nya harus kita pikirkan. Nah, yang kita juga lakukan adalah bagaimana caranya fundamental use case ini juga bisa memiliki impact terhadap kolaborators juga dan masyarakat Indonesia pada umumnya gitu ya. Nggak hanya jadi project yang overnight aja bikin token atau apa gitu. Which means sebetulnya mungkin kita akan butuh cryptocurrency-nya nanti. But in what form, in what kind of type, itu kan kita harus riset dengan lebih dalam. Itu sih sebetulnya. Jadi we're laying the foundation pengennya.
untuk use case yang ada di ekosistem kita terutama dan juga Indonesia. That's amazing. Thank you for the explanation, Mas Aldi Raharja. Thank you. Head of Blockchain Solution. Semoga bisa menjawab. Semoga bisa menjawab dan juga semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menyaksikan podcast ini. Ini satu teknologi yang memang sangat promising, yang bisa diimplementasikan untuk hal-hal yang nggak cuman cryptocurrency aja, in so many things, dari arloji, dari logistik, dari healthcare dan juga tentunya bisa membantu mengatasi masalah buku kenangan saya tadi yang di awal depan, di mana ada foto yang hilang. I'm talking about 30-40 years ago there. So that's all for today's episode of We the Future Podcast. Thank you for listening to We the Future Podcast. Before we go, show some love for your favorite podcast by leaving us a review, and you can leave a comment, and kalian juga bisa kasih saran mau bahas We the Future world tentang apa aja nih ke depannya. Karena today we talk about blockchain and how it can make the world a better place, right, Aldi? Hopefully. Yeah. So finger cross. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Weir Group, follow We the Future Podcast di streaming platform, dan follow kita juga di social media @weirgroup.id dan juga nusameta.io untuk selalu terupdate dengan episode-episode yang terbaru dari We the Future Podcast. Sampai ketemu di episode selanjutnya of We the Future Podcast. The future is in here. I'm Yasha Hataf, signing out. Bye.